Selamat pagi anak-anak, ibu semuanya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, ibu harapkan semua peserta didik ibu dapat membuat chatbot sederhana menggunakan PictoBlox dengan memanfaatkan extension ChatGPT. Nah Trio, kemarin kan kita sudah bahas tentang PictoBlox. Kira-kira di situ kan ada yang disebut dengan sprite. Sprite itu apa sih, Nak? Oke, karakter atau objek yang dipakai untuk di PictoBlox. Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk Nak Trio. Ini satu kelompok terdiri dari 2 anggota kelompok. Oke, silakan bekerja sama. Nanti satu orang silakan buka LKPD yang ada di classroom, satu orang silakan buka aplikasi PictoBlox. Yang di depan sudah, Nak? Oke, alhamdulillah semua kelompok programnya berjalan dengan benar dan tepat ya, sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan. Oke, dari pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu deh. Kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, Ibu tunjuk aja Nak ya. Silakan Nak Mursalim. Oke, benar ya. Jadi harus lengkap dan berurut. Kalau salah satu bloknya saja hilang, maka program tidak bakal jalan atau terjadinya error. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Aman ya? Aman. Oke, jika tidak ada pertanyaan, silakan. Nah, selamat dipimpin lagi doanya, Nak. Untuk Bu Nadia Ranu, untuk penyampaiannya tuh cukup jelas ya, terhadap peserta didiknya juga cukup bagus. Dan juga saya cuma ngasih saran untuk pemberian perintah-perintah seperti membuat ini, membuat itu, setidaknya ada jeda. Artinya tidak satu rentetan sampai bawah, sampai habis, tapi jedanya misalnya 3 perintah dulu, lalu ditanyakan ke anak-anak, apakah 3 perintah ini sudah bisa? Ya, jadi lanjut lagi ke perintah berikutnya. Itu aja sih sebenarnya saran saya. Selebihnya bagus. Yang ingin saya cermati, yang pertama dari perangkat ajar. Punya Pak Trio sudah 80% benar, sesuai. Kurang LKPD-nya. Punya Bu Aurelin mungkin 60-70%. Yang lain masih K13. Jadi memang persepsi ini penting untuk menggiring siswa ke dalam pembelajaran yang akan kita hadapi dengan mengkaitkan pembelajaran sebelumnya, pengalaman sebelumnya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga siswa betul-betul siap dengan mapel yang sedang akan dipelajari. Ketika anak-anak Pak Mursalim tadi dipancing dengan pertanyaan Bapak dan siswa itu bisa menjawab, apa sebaiknya Bapak Ibu? Berikan apresiasi. Dalam bentuk apa biasanya? Dalam bentuk pujian. Apalagi harus jelasnya? Ya minimal tepuk tangan gitu. Oke, minimal tepuk tangan. Dia berani menjawab aja bisa kasih tepuk tangan. Berani menjawab aja belum tentu benar. Belum tentu benar itu tepuk tangan. Berikan aplaus. Tapi kalau sudah betul, biasanya saya kasih that's right gitu kan. Kita kasih that's right itu kalau sudah betul benar gitu kan. Tapi nggak betul, ya tepuk tangan aja itu supaya senang, itu supaya berani. Kita akan sekarang berada di era kementerian yang baru ya, walaupun tetap kurikulum merdeka, tapi rohnya udah beda. Kalau yang pada saat kurikulum merdeka, rohnya itu adalah apa Bapak Ibu? That's right. Pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu yang menjadi rohnya kurikulum merdeka era Nadiem. Ya, sekarang di kurikulum merdeka juga, tapi kan menterinya beda. Rohnya lebih ke pembelajaran mendalam atau PM. Ya, di PM ada 3 ciri utama yang harus dilakukan oleh guru apa tadi? 3M: memahami,
dorong memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Itu tangan luar biasa buat kita semua. 3 konsep itu yang harus ada. Jangan sampai waktu 2 jam itu isinya ceramah habis. Harusnya ada 3 tahapan. Ya, ada ceramahnya, ada anak-anak praktek melakukan sesuatu, ada juga evaluasinya di belakang. Dimensi profil lulusan 9 yakin? 8, ada 8. Itu kan jebakan saya, Bu. Ada 8 yang dulunya nggak ada, itu komunikasi dan kesehatan, dia dulu nggak ada. Dulu kan cuma 6. Tapi di dalam menulis di dalam modul tidak harus 8 yang muncul. Boleh muncul 2, boleh muncul 3, tapi ada dibuktikan di kegiatannya itu. Di dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi kan filosofinya kan setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki minat yang berbeda, maka cara-cara memberikan tugas juga diharapkan agak berbeda ya. Ya, perbedaan itu biasanya dilihat dari sisi apa nih Bapak Ibu tahun kemarin? Minat, apalagi bakat, apalagi dan gaya belajar. Luar biasa Purate, gaya belajar apa saja yang kita bisa identifikasi ke siswa. That's right, kinestetik, apalagi auditory, that's right, apalagi audiovisual. Ada 3 gaya belajar. Biasanya guru membuat kelompok itu berdasarkan gaya belajar siswa, yang tipe auditory 1 kelompok, tipe visual 1 kelompok atau gitu. Atau juga guru membuat kelompok itu berdasarkan minat tadi. Ada yang olahraga, minat seni, minat ini gitu kan. Sehingga ketika kita memilih aktivitas kegiatan itu juga bisa